Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Bina al-mithal. Bina al-mithal dari kelompok non-thulathi mujarrad. Di halaman muqaddimah bab bina al-mithal, dari sekian wazan, tepatnya 16 wazan, selain thulathi mujarrad, dari bab af'ala, fa'ala, fa'ala, dan seterusnya hingga if'alallah, di situ disebutkan beberapa daripada wazan yang memang didapati contoh mauzun dengan bina mithal, yaitu bina yang mana huruf illah ada pada fa fi'il. Ya, bila sebelum mengalami penambahan huruf maka posisinya paling depan. Ya, dan ketika ada huruf zaidah atau huruf-huruf tambahan, huruf zaid, maka tergantung. Bila memang fa-nya masih di depan, ya di depan. Bila memang sudah ada huruf tambahan sebelumnya, maka huruf illah ada setelahnya. Maka seperti af'ala, ada contoh mauzun aujada. Kemudian fa'ala, contoh mauzun wajjaha, dan seterusnya. Dan dari contoh mauzun yang ada ini, kita bisa melihat antara wazan dan mauzun ini mudah untuk kita timbang, untuk kita sesuaikan, ya. Kecuali mungkin yang agak sedikit kita bingung, ini yang wazan bab ifta'ala, yaitu wazan ke-12. Di situ contoh mauzun adalah ittasala. Nah, bagaimana i'lal yang ada pada kalimah ittasala? Maka insyaallah akan kita bahas pada kesempatan berikutnya ketika kita berbicara tentang tasrif al-usul. Di mana memang untuk bina mithal, maka ini seperti bina-bina mu'tal yang lain. Ada praktek al-i'lal di situ, entah itu bil hadaf, bil taskin, atau bil qalb, ya, daripada kaidah-kaidah al-i'lal. Dan dari sekian wazan yang ada, memang tidak seluruh wazan itu kita temui mauzun untuk bina mithal. Bahkan di situ hanya ada 7 wazan yang memang kita dapati di situ mauzun bina mithal. Dan sisanya berarti cukup banyak, ya. Ada sekitar 9, ya, 9 wazan kita tidak temui di situ mauzun bina mithal. Terlebih kelompok rubai kosong daripada bina al-mithal. Demikian muqaddimah bab untuk al-mithal non thulathi mujarrad. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Tasrif al-usul bina al-mithal. Kita mencoba untuk mentasrif aujada, ya. Di sini untuk mauzun yang sudah kita sebutkan sebelumnya tertuang seluruhnya tasrif al-usulnya. Tetapi memang dalam diktat semuanya untuk tasrif usul memang dituangkan, ya. Kecuali nanti ketika membahas tasrif furu', seperti kita pernah katakan di pembahasan mudha'af, kalau tidak salah ingat, ya. Jadi ada beberapa nanti mauzun yang memang kita tidak uraikan tasrif furu'nya, mengingat keseragamannya dengan mauzun lain atau mengkiaskan dengan wazan dasarnya, ya. Tasrif al-usul mithal, contoh aujada, maka di situ aujada yujidu ijadan. Mujidun, mujadun, aujid, la tujid, mujadun, mujadun, ujida, yujadu. Kita lihat di situ ada praktik al-i'lal yang
terdapat di beberapa kosakata yang merupakan perubahan kata aujada, seperti ijadan. Ijadan, ya, ini asalnya adalah iujadan, sesuai wazannya yaitu if'alan. Kemudian di situ mengalami perubahan huruf yang sebelumnya adalah wawu, berubah menjadi ya, yang tujuannya adalah tentu untuk tashil, untuk memudahkan dalam pengucapan. Ya, dalam pengucapan kata tersebut, ya. Jadi seandainya kita katakan iujadan sesuai huruf aslinya yaitu aujada, yujidu, ya, af'ala, yuf'ilu, maka seharusnya if'alan berarti iujadan, wawunya tidak berubah kalau asalnya. Cuman karena ada al-i'lal yang tentu ada maksud di situ, yaitu untuk mempermudah pengucapan, maka menjadi ijadan. Ini berarti i'lal dengan perubahan huruf. Kemudian contoh wajjaha, yuwajjihu taujihan. Nah, ini mauzun bab fa'ala bil mithal, ya. Dan ini mudah, ya, ini mudah untuk kita tasrif, kita baca, kita pahami karena memang tidak jauh beda dengan wazan dasarnya. Kemudian untuk wazan ke-9 yaitu fa'ala, contoh di situ mauzun wa'ada yuwa'idu, muwa'adatan. Nah, ini juga kita tidak mentasrif untuk furu'nya, ya. Jadi wa'ada yuwa'idu muwa'adatan, di sini mauzun fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Nah, ini juga mudah, ya. Ini kita katakan mudah karena memang untuk bekal kita hafal wazan-wazan tasrif yang muktabar itu yang 22. Hafal di dalam kepala, benar-benar lengket, ya. Maka ketika kita mendapati mauzun-mauzun seperti ini, maka mudah untuk mentasrifnya. Kemudian yang berikutnya yaitu wazan ke-10, yaitu tafa'ala. Contoh mauzun tawaqqafa, yatawaqqafu tawaqqufan. Ini nanti juga tidak kita tasrif untuk furu'nya. Dan silahkan untuk mauzun-mauzun yang memang kita cukupkan tasrif usulnya tanpa tasrif furu'nya, maka untuk melihat tasrif furu'nya bisa ke mauzun yang lain atau ke wazan dasarnya ada di dalam diktat tasrif dasar. Kalau ada instruksi dalam catatan kaki lihat mauzun lain, maka kita tinggal kiaskan ke mauzun yang lain. Kemudian tawaratha, ini maksudnya bab tafa'ala. Yatawarathu berarti yatafa'alu dan seterusnya. Kemudian ada ittasala. Nah, ini ittasala yang kita katakan tadi masuk bab ifta'ala. Ini bagaimana bisa jadi ittasala? Maka di sini ada al-i'lal bil qalb yang terjadi pada kata ittasala. Jadi asal sebelumnya itu adalah iutasala. Karena bila kata ittasala ini tidak mengalami penambahan huruf, maka dia kata dasarnya adalah wasala. Ya. Wasala yasilu. Kemudian ada penambahan huruf menjadi iutasala. Dan itu tentu di atas wazan ifta'ala. Dan wawu yang sebelumnya ada itu berubah menjadi ta, ya, berubah menjadi ta, sehingga menjadi ittasala yang kemudian ada dua huruf ta yang tersebut dalam kalimat itu, maka disatukan dengan tasdid sehingga menjadi ittasala. Jadi ittasala itu tak bertasdid seperti adanya dua ta, tak sukun dan tak fathah. Ittasala. Adapun tak sukunnya sebelumnya adalah wawu. Wawu yaitu iutasala, yang bila kata iutasala tanpa penambahan huruf maka menjadi wasala. Nah, ini cukup jelas, ya. Ittasala, yattasilu, ittisalan. Muttasilun, muttasalun, tasil. Dan seterusnya. Kemudian untuk wazan yang ke-15 yaitu dengan contoh istauqada. Yastauqidu istiqadan. Maka di kalimah istiqadan ini juga ada praktik al-i'lal. Asalnya apa? Istiuqadan. Seperti apa? Iujadan menjadi ijadan. Maka istiuqadan menjadi istiqadan. Tujuannya apa? Untuk memudahkan dalam pengucapan.
Istiqadan, mustauqidun, mustauqadun, istauqid. Ya, ini menyalakan. Ya, itu pembahasan tentang tasrif al-usul. Dan di poin kosakata bina misal di situ disebutkan banyak contoh atau beberapa saja daripada contoh kosakata untuk secara klasifikasi wazan. Ya, ada 7 wazan ya. Kita sebutkan 7 saja. Yaitu af'ala, fa'ala, fa'ala, tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala, istaf'ala. Di situ banyak contoh seperti aujaba, maka maksudnya af'ala. Ayqada, ya, maksudnya af'ala dan seterusnya. Yassara, wahada, wassa'a, wathaqa, ya, itu maksudnya apa? Fa'ala. Wazana, wa'adha, waratha, itu masuknya fa'ala. Ya, dan lain-lain daripada mauzun bina mithal untuk masing-masing wazan yang ada. Ya. Kemudian untuk yang ifta'ala di situ ada contoh lain selain ittasala yaitu ittakhadha. Ya. Seperti dalam ayat Allah katakan, "Wattakhadallahu Ibrahima khalila." Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Contoh lain ittafaqa, ittajaha, ittahada, ya. Dan banyak contoh kosakata lain daripada bina mithal hamzah mujarrad yang tentu bisa kita gali dengan membuka kamus, membuka buku-buku berbahasa Arab, kita akan temukan di situ. Demikian, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.